Dan hari ini akan kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai ijmamun nafs, mengistirahatkan jiwa dari beratnya belajar. Dan sebagaimana yang sudah kita alami bersama bagaimana kehidupan dalam belajar, ada waktu-waktu di mana peraturan memberikan waktu untuk istirahat. Itu artinya sudah cukup memberikan waktu bagi talibul ilmi untuk istirahat. Dan jangan sampai disalahartikan dengan dia mencari-cari waktu istirahat di waktu belajar. Jadi bisa dikatakan santri ada beberapa, seorang talibul ilmi bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang pertama, dia belajar sampai lupa waktu. Maka ketika istirahat, istirahatlah. Ada santri atau talibul ilmi yang belajar tapi masih ingat istirahat. Nah, ini bagus. Ada waktu-waktu untuk istirahat. Yang ketiga, ada santri yang istirahat terus tapi tidak lupa belajar. Ini perlu diperbaiki niatnya. Karena niatnya itu belajar bukan istirahat. Jadi harus dibalik, belajar terus tapi tidak lupa istirahat. Jangan istirahat terus tapi tidak lupa belajar. Artinya belajar nomor 2, nomor 1 istirahat. Lah. Tetap nomor 1 adalah belajar, istirahat nomor 2. Yang keempat, ada yang istirahat terus sampai lupa belajar. Ini yang sering gaib di waktu pelajaran. Nah, hati-hati. Karena tujuan kita utama adalah belajar, bukan istirahat. Atau dalam arti lain istirahat itu macam-macam. Bermain, tidur, menggunakan alasan belajar sesuatu yang bukan tujuan utamanya. Atau alasan dakwah, alasan ini alasan itu yang bukan tujuan utamanya belajar di tempat ia belajar. Jadi istirahat adalah suatu istilah yang mengumpulkan makna-makna selain belajar. Itu istirahat. Dan istirahat tidak semuanya tidur. Namanya istirahat itu beralih dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Itu sudah istirahat. Beralih dari belajar terus kepada membaca buku-buku yang ringan. Itu termasuk istirahat. Baca buku-buku untuk menambah wawasan, buku-buku kisah atau buku-buku yang ia sukai, selama tidak melanggar aturan-aturan Allah, maka itu tidak apa-apa. Atau beralih dari belajar terus kepada ngobrol santai. Nah, itu termasuk istirahat. Tidak selamanya istirahat itu harus tidur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika waktu istirahat antum ngobrol, terus waktu masuk saja. Jangan, wah saya belum tidur, saya istirahat dulu. Lah. Antum ngobrol itu sudah istirahat. Jangan nunggu tidur dulu. Lah. Jadi istirahat itu beralih dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Itu sudah dinamakan istirahat. Dan hendaknya talibul ilmi ketika sudah jenuh mempelajari suatu buku, kitab dan lain sebagainya, beralih kepada kitab yang lebih mudah. Misalkan setiap hari yang ia lihat adalah bahasa-bahasa Arab semuanya, cobalah beralih kepada buku-buku yang bahasa Indonesia, atau bahasa Indonesia yang bahasanya sangat rumit dipahami, beralih kepada bahasa yang mudah, yang gampang, yang enak dicerna. Atau beralih kepada kata-kata mutiara, kata-kata yang singkat, yang enak didengar, penuh makna. Itu juga bagus.
Kita sering baca sesuatu yang panjang pembahasannya mengenai wudu, sifat-sifat wudu, rukun wudu, syarat wudu, pembatal wudu, semuanya kita baca, capek. Cobalah beralih kepada kata-kata singkat yang penuh makna, yang penuh makna. Atau kisah-kisah sahabat, kisah tabi'in. Itu adalah kata-kata yang ringan, bisa digunakan. Itulah yang dinamakan istirahat. Jadi istirahat tidak selamanya tidur atau tidak selamanya makan. Tidak. Jadi kesimpulannya adalah jadilah orang yang kategori kedua. Belajarlah tapi jangan lupa istirahat. Jangan yang pertama, yang ketiga dan yang keempat. Apalagi yang keempat, ini yang paling parah. Bermain terus sampai lupa belajar. Sering goib atau alasan sakit izin padahal cuma sakit sedikit aja dan semisalnya. Kemudian yang sedikit kita ambil adalah pada pekan yang lalu qira'atu tashih wa dhabt, membaca tashih. Membaca tashih adalah membaca kitab yang sudah dibenarkan, yang sudah ditashih. Jadi tashih zaman dulu ketika seorang thalib, jadi zaman dulu belajarnya imla. Syekhnya bicara, santri menulis. Kalau bisa dia menulis semua yang dikatakan syekhnya, tulis semuanya. Kalau tidak bisa, sebagian saja. Dan dulu syekhnya menerangkan, thalib menulis, dan nanti tulisannya disodorkan ke syekh, syekh yang mengoreksi. Oh ini tulisannya benar, oh ini salah. Nah yang sudah dikoreksi sama syekh itu adalah yang bagus. Bisa disodorkan kepada syekhnya atau bisa dibacakan kepada syekhnya. Jadi dulu belajar, misalkan belajar jurumiyah, syekhnya membaca apa yang ia terangkan, syekhnya menulis. Apa yang diterangkan syekh, thalib menulis. Nanti akan dicocokkan dengan apa yang dikatakan syekh. Cocokkan satu sama lain, kemudian cocokkan kepada syekh yang sudah ditashih, yang sudah dibenarkan. Nah itu yang menjadi acuan. Wadhabti dan teliti, ketelitian. Jadi istilah dhabt ini adalah untuk yang tulisannya syekh, membaca buku yang sudah ditashih syekh atau kitab yang diberikan oleh syekh. Karena itu yang benar. Karena itu yang benar. Bukan membaca tulisan-tulisan yang belum disodorkan kepada syekhnya. Dan sekarang pun masih ada. Sekarang masih ada. Sebagian percetakan biasanya mereka mengetik butuh tenaga. Yang mengetik sendiri mungkin bukan thalibul ilmi, orang biasa, cuma ahli ngetik saja. Sebagian ahli ilmu tidak bisa mengetik. Ada orang yang tidak berilmu bisa mengetik, ketikannya cepat. Ini yang biasanya digunakan. Dia mengetik, asal mengetik. Akhirnya apa? Kadang fi menjadi ala, kadang kurang titik, kadang salah tulis, kadang hamzah dihilangkan. Nah ini tidak boleh diedarkan sampai ditashih sama syekhnya. Kadang ditashih sama tim editor misalkan. Tim editor orang ahli ilmu. Cuma ahli ilmu bukan mu'alifnya sendiri. Kadang terlewat juga, ada sebagian yang terlewat. Maka perlu ditashih kepada mu'alifnya langsung. Maka dari itu dalam kuliah, dalam sebagian masyayikh selalu memberikan rekomendasi antum beli kitab percetakan fulan dan fulan. Ini mu'tamad. Jangan beli di percetakan fulan dan fulan.
dia seringnya fotokopi, copy paste, di copy tanpa dikoreksi. Jadi qiraatut tashih, membaca yang sudah ditashih. Wa dhabt, dan ketelitian. Ihris ala qiraati tashih wa dhabti, jagalah untuk membaca kitab yang sudah ditashih wa dhabti, dan ketelitian. Ala syekhin mutqinin, atas syekh yang mutqin. Li ta'man minat tahrif wa tashif, supaya Anda selamat dari perubahan dan pengalian. Intinya adalah sama, tahrif dan tashif adalah salah dalam menulis, penulisannya salah. Wal ghalat, dan kesalahan, wal wahm, dan kecurigaan. Wa idza istaqra'ta tarajamal ulama, dan jika kamu membaca tarjamanya para ulama. Wa bi khassatin, dan terkhusus al-huffadha, para hafid. Para hafid di sini adalah orang yang hafal hadisnya banyak, sampai 100.000 lebih. Minhum, di antara mereka. Tajidu adadan ghairu qalil, kamu akan dapati jumlah yang tidak sedikit. Mimman jaradal mutawwalat, dari mereka yang jaradal mutawwalat, yang membaca atau menelaah kitab-kitab panjang, kitab-kitab besar. Fi majalisa, dalam beberapa majlis. Au ayyamin, atau hari. Qira'ata dhabtin, membaca dengan teliti. Ala syekhin mutqinin, atas syekh yang mutqin. Jadi ulama zaman dulu mereka membaca kitab di depan syekhnya dengan bacaan yang teliti, tidak sampai salah. Fadal hafidhu Ibnu Hajar, inilah Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala. Qara'a Sahih Al-Bukhari, yang membaca Sahih Al-Bukhari. Fi 10 majalis, dalam 10 majlis. Kullu majlisin 10 sa'at, dalam setiap majlis 10 jam. Wa Sahih Muslim, dan Sahih Muslim. Fi 4 majalis, dalam 4 majlis. Fi nahwi yaumaini wa syai'in min bukratin nahari ila dhuhr. Fi nahwi, dalam sekitar yaumaini 2 hari. Wa syai'in, dan beberapa waktu. Min bukratin nahari, dari pagi siang, ila dhuhri, sampai zuhur. Wanta dzalika fi yaumi Arafah, dan selesai hal itu di hari Arafah. Wa kana yaumul jum'ah sanah 813, dan hari itu adalah hari Jumat tahun 813 Hijriah. Wa qara'a Sunan Ibnu Majah fi 4 majalis, dan beliau membaca Sunan Ibnu Majah dalam 4 majlis. 4 majlis, 1 majlis 10 jam, 10 kali 4, 40 jam. Wa Mu'jam At-Tabrani Shaghir, dan membaca Mu'jam At-Tabrani Shaghir fi majlisin wahid, dalam majlis satu majlis. Baina salati zuhri wal asri, antara salat zuhur dan asar. Nah, ini adalah Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar yang membaca Sahih Bukhari dan 10 majlis, 1 majlisnya 10 jam. 10 kali 10 100 jam. Masya Allah. Wa Sahih Muslim 4 majlis 40 jam, dan itu sampai 2 hari. Kemudian Sunan Ibnu Majah 4 majlis, dan Mu'jam At-Tabrani 1 majlis.
satu majelisnya 10 jam. Inilah para ulama. Wa syaikhuhu Al-Fairuz Abadi qara fi Dimashq Sahih Muslim. Dan Syekh Fairuz Abadi beliau membaca di Dimashq Sahih Muslim ala Syekhi Ibnu Jahbal qira'ata dhabtin fi salasati ayyam. Beliau membaca Sahih Muslim kepada syekhnya Ibnu Jahbal dengan bacaan yang teliti dalam 3 hari. Dalam tiga hari. Jadi bacanya bukan mutun, tapi kitabul hadis, kutubus sittah. Itu mereka kalau sudah mahir, sudah tinggi. Nah kalau masih taraf belajar, maka belajarnya matan. Kalau matan insya Allah percetakan sudah, tulisannya sudah benar. Berbeda kalau hadis. Hadis ini adalah asas, ummahatul kutub, induknya kitab-kitab yang lain. Jadi harus mentasihnya qira'at dhabtin kepada syekh. Dan itu zaman dulu harus seperti itu. Karena apa? Karena kebanyakan menulis tanpa harokat. Kalau sekarang sudah dipermudah. Orang menulis harokat, dipercetakan, semua ribuan kitab bisa tertulis. Kalau dulu belum ada percetakan, untuk mencetak 10 kitab harus memperkerjakan beberapa orang. Dan itu dikerjakan berhari-hari. Karena tidak mudah. Nulis kitab tidak mudah. Harus teliti. Salah, belum ada penghapus, tinta. Dulu pakai tinta, tidak pakai penghapus. Jadi harus benar-benar teliti. Kalau sekarang percetakan sudah banyak, maka cara belajarnya pun berbeda. Antum bisa menggunakan cara beli 2 kitab, yang satu sudah berharokat, yang satu belum berharokat. Kemudian antum baca yang belum berharokat. Antum kasih coret-coretan dengan pensil, kemudian cocokkan kepada kitab yang sudah berharokat, bagaimana bunyinya. Ketika antum dapati ini antum kasroh tapi di kitab fathah, nah itu antum tanya sama diri antum sendiri, ini kenapa kok bisa fathah tidak kasroh. Terus mutolaah kepada kitab mukhtarat, mulakhas atau yang lainnya. Nanti antum akan ketemu jawabannya. Jadi ini cara belajarnya yang zaman sekarang. Kalau antum bisa mendapatkan kitab, misalkan Lum'atul I'tiqad, sudah ada harokatnya, ada kitab yang sudah ada harokatnya. Sedangkan kita punyanya yang tidak berharokat. Coba kita baca, kita harokati sendiri, kita cocokkan dengan yang sudah berharokat. Kemudian kita cari tahu alasannya kenapa seperti ini. Nah, itu yang membuat kita semangat untuk mencari ilmu adalah karena ingin tahu. Besarkan keingintahuan kalian, maka akan semangat untuk mencari ilmu. Dimulai dari yang kecil-kecil, kitab-kitab shaghir, matan-matan ilmiah, jurumiyah, misalnya kitabut tauhid, usul salasah, waraqat, kalau usul fiqh, aqidah wasitiyah, kitab shaghir, masail jahiliyah, kashfus syubhat wa ghairi dzalik. Semuanya bisa dipakai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana. Jangan langsung kitab-kitab besar, nanti itu. Mulailah dari yang shaghir-shaghir. Jangan remehkan. Mungkin Ustaz sudah pernah sampaikan, la tahqirannal hasa fa innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan kerikil yang kecil,
Sesungguhnya gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Jadi mulailah dari yang kecil-kecil, jangan langsung yang besar. Mulai dari yang kecil-kecil dulu. Mungkin dari pertama belajar mengharokati ini kasrah fathah, tiap hurufnya bagaimana, itu sesuatu yang kecil. Tapi kalau kita istiqomah, sering buka kitab, hari pertama capek sering buka kitab, hari kedua mungkin waktu yang kita siapkan untuk menelaah ini 1/4 jam atau setengah jam, kita baru dapat 3 kata saja masalah. Enggak apa-apa, sedikit itu, dimulai dari yang sesuatu yang sedikit. Setengah jam cukup waktunya, besok lagi. Nanti akan bertambah 3 kalimat, 1 jumlah atau 1 paragraf. Terus sabar, istiqomah. Nanti akan lama-lama akan menelaah kitab Mukhtarar dan Mulakhas paling sebentar. Oh ini sudah langsung jalan lagi, dan begitu seterusnya. Jadi mulailah dari yang sederhana. Walil Khatib Al-Baghdadi wal Mu'taman As-Saji. Ini kalau sudah imam-imam besar, sudah mainnya bukan mutun. Mainnya apa? Ummahatul Kutub, kitab-kitab referensi, maraji'. Itu yang dimungkinkan. Sedangkan untuk pemula mutun ilmiah. Walil Khatib Al-Baghdadi wal Mu'taman As-Saji, dan Khatib Al-Baghdadi wal Mu'taman As-Saji wa Ibnul Abbar wa ghairihim fi dzalika ajaib wa gharaib yatulu dzikruha wa anzura fi siyar lidz-Dzahabi. Dan bagi Khatib Al-Baghdadi dan Mu'taman As-Saji dan Ibnu Abbar dan selain mereka ada ajaib wa gharaib, keajaiban-keajaiban dan kisah-kisah yang aneh. Yatulu dzikruha, mungkin akan panjang penjelasannya. Undura fi siyar al-Dzahabi, lihatlah di Siyar A'lamun Nubala milik Imam Az-Zahabi. Naam. Fala tansa hadzaka min hadza, janganlah engkau lupa bagianmu dari perkara ini. Artinya belajarlah membaca, lancarkan bacaan kita. Kita sudah tidak di zaman dahulu lagi. Zaman sekarang sudah dipermudah, maka manfaatkan kemudahan itu dengan usaha kita. Kalau seandainya minta waktu Ustadz misalkan susah, itu caranya. Kalau seandainya tidak punya uang, gimana Ustadz? Gak punya kitab, udah punya teman antum, pinjam kitab yang sudah ada, atau antum patungan beli kitab yang sudah ada terjemahnya. Sudah ada terjemahnya, sudah ada syakelnya. Dan patungan kitab satu tidak ada syakelnya. Atau tidak punya lagi, udah Al-Quran, antum tulis tanpa harokat, antum baca, bisa enggak tanpa harokat? Terus antum cari tahu kenapa fathah, kenapa kasroh. Nah, kalau Al-Quran terlalu tinggi, mungkin kitab-kitab matan ilmiah, antum bisa patungan atau pinjam sama teman. Yang intinya adalah memperbaiki bacaan kita, khususnya dalam kitab-kitab yang menjadi umdah atau sandaran dalam berbagai ilmu yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya Jardul Mutawwalat, membaca kitab-kitab besar. Jadi Jardul Mutawwalat ini bisa kita masukkan dalam waktu istirahat. Jadi waktu istirahat kita capek dengan pelajaran pagi, bisa kita sedikit demi sedikit menelaah kitab-kitab besar. Al-Jardu lil Mutawwalat, membaca atau menelaah kitab-kitab besar, min ahamil muhimmat, termasuk
sesuatu yang sangat penting. Li ta'addudil ma'arif, karena bermacam-macam pengetahuan. Artinya mendapatkan pengetahuan yang bermacam-macam. Wa tawsi'il madarik, dan memperluas pemahaman. Wastikhraji maknunia, dan mengeluarkan sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Minal fawaidi, dari faedah-faedah, wal faraidi, dan hikmah-hikmah. Wal khibrati fi madhanil abhasi wal masail. Wal khibrah, dan keahlian. Fi madhanil abhasi, dalam tempat-tempat untuk bahas. Wal masail, dan mencari masalah. Jadi masalah diniyah. Jadi maksudnya ini adalah antum baca kitab-kitab besar, menelaah, mungkin sisihkan waktu seperempat jam menelaah kitab-kitab. Dengan menelaah kitab-kitab besar ini, kita punya keahlian. Keahlian apa? Saya pernah baca kitab ini dalam masalah ini. Ketika suatu saat kita mendengar suatu kajian, kemudian ustadznya menyampaikan suatu pembahasan yang kebetulan pembahasannya mirip dengan apa yang kita baca di kitab yang besar itu. Oh, ternyata sama seperti yang saya baca, cuma saya baca sedikit, mungkin saya baca lagi, mungkin lebih luas lagi. Jadi punya keahlian dalam mencari pembahasan-pembahasan tertentu. Bahas dalam masalah ini hikmah dalam sholat malam, kita baca. Ketika mendengar kajian atau tausiah, oh ini ngambil dari kitab ini, saya tahu, saya pernah baca. Atau kisah-kisah, misalkan kisahnya Umar, kisahnya sahabat yang lain, Abu Ubaidah, oh ini ada di kitab ini. Dan begitu seterusnya. Jadi kita tahu ini ada di kitab ini, kisah ini ada di kitab ini, pembahasan ini ada di kitab ini. Jadi memberikan keahlian kepada kita tentang tempat-tempat pembahasan, bahas, dan masalah-masalah ilmiah. Wa ma'rifati tara'iqil musannifin fi ta'alifihim wa istilahihim fiha. Wa ma'rifati tara'iqi al-musannifin, dan mengetahui tara'iq, cara-cara musannifin, para pengarang kitab, fi ta'alifihim, dalam mengarang atau dalam karangan mereka, wastilahim, dan istilah-istilah mereka, fiha, di dalamnya. Ini penting sekali, ikhwah. Jadi kalau antum lihat kitab yang paling sepuh, kitab yang paling dulu adalah kitabnya para ahli hadis. Dan mereka cara menulis hadis-hadis itu ada berbagai macam. Imam Bukhari menyusun kitabnya dengan bab, dan ini dipakai oleh seluruh mu'allif setelahnya. Bab wudu, bab solat, bab ibadah, bab muamalah. Padahal sebelum-sebelumnya ada cara-cara yang lain yang dipakai oleh para mu'allif. Di antaranya ada yang menyusun hadis sesuai dengan nama sahabatnya. Contohnya apa? Abu Hurairah. Maka hadis Abu Hurairah semuanya ditulis di situ. Baik yang dalam masalah solat, dalam masalah zakat, masalah haji, masalah perang, masalah ini, masalah itu, semuanya dari Abu Hurairah. Setelah selesai Abu Hurairah, habis Ibnu Abbas. Semua hadis dari Ibnu Abbas semuanya. Kemudian Anas bin Malik, dan seterusnya. Ada yang mengarang sesuai dengan tempatnya. Yamani, orang-orang Yaman, semua hadis disebutkan. Syami, orang-orang Syam, semuanya disebutkan. Hijazi, orang-orang Hijaz, semuanya disebutkan, dan lain sebagainya. Itu ada cara-cara bagaimana mu'allif menyusun kitabnya. Atau antum bisa mencari juga belajar bagaimana mu'allif ini menyusun kitabnya. Punya judul seperti ini, dan dibahas yang pertama kali apa kira-kira?
Antum lihat apa? Daftar isi. Daftar isinya ternyata dimulai dengan ta'rifnya, bebagiannya dan seterusnya. Nah, itu adalah marhalah ketika seseorang thalibul ilmi sudah naik, sudah mulai dalam ilmunya, maka akan ada fase di mana dia harus menyampaikan ilmunya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Kalau dengan tulisan itu ada caranya, tidak sembarangan menulis. Jadi harus ikut caranya para ulama dulu bagaimana. Maka ketika seseorang sudah mau selesai dari S1, biasanya membuat skripsi. Dia harus membuat sebuah karya tulis dengan judul dan pembahasan dimulai dari yang usul, yang inti sampai pada cabang-cabangnya. Begitu juga para ulama zaman dulu seperti itu. Masuk ke dalam disertasi atau tesis dulu, kemudian disertasi. Itu semuanya karya tulis dan itu ada cara-caranya. Dan itu bisa kita pelajari, bisa kita lihat, bisa kita ambil pengalamannya dari daftar isi mereka. Dan itu daftar isi baru sekian persen saja, 10% saja mungkin, belum semuanya. Jadi bagaimana mereka memulai pembahasan dari sesuatu yang ringan, kemudian mulai pada pemanasan, mulai kepada inti, baru kemudian ditutup dengan sesuatu yang sesuai dengan yang ia pelajari. Jadi ada penutupan yang bagus dan begitu seterusnya. Itu faedah dari membaca kitab-kitab panjang untuk mengetahui bagaimana para mu'alif itu menyusun kitabnya. Dan istilah-istilah, ini juga istilah juga penting. Misalkan ada istilah syaikhain. Syaikhain itu berbeda maknanya. Jika itu dinisbatkan kepada sahabat, syaikhain itu maknanya Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau syaikhain dinisbatkan kepada ahli hadis, ulama hadis, berarti itu adalah Bukhari dan Muslim. Atau ada istilah rawau ashabus sunan. Ashabus sunan ini yang dimaksud ashabus sunan adalah cuma 4 saja. Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abi Dawud. Padahal ashabus sunan tidak 4, banyak. Cuma yang dibatasi ashabus sunan adalah 4 ashabus sunan saja. Atau ada rumus-rumus, ada singkatan kha. Kha ini maksudnya apa? Mim. Mim ini maksudnya apa? Ada ha mim. Jadi ada istilah-istilah khusus di dalam sebuah kitab. Oh, ternyata kha itu maknanya adalah Bukhari, mim adalah Muslim, ha mim adalah Ahmad, dan seterusnya. Itu diambil dari karena kita menelaah kitab-kitab panjang. Tapi jangan banyak-banyak. Tidak usah memperbanyak waktu untuk hal itu. Itu nanti akan ada waktunya. Sesuaikan porsinya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan antum ingin menguatkan pondasi, kuatkan pondasinya dulu. Itu untuk sebagai pengetahuan. Jadi sisakan waktu mungkin 1/4 atau setengah untuk membaca kitab-kitab panjang. Itu pun tidak harus setiap hari, mungkin sepekan sekali, 2 pekan sekali, dan seterusnya. Waqad kana as-salifun yaktubuna 'inda wuqufihim, dan sungguh ada as-salifun orang-orang zaman dahulu. Yaktubun, mereka menulis 'inda wuqufihim, ketika berhenti mereka, balagha, sampai titik-titik, hatta la yafutahu, sampai tidak luput baginya syai'un, sesuatu pun, indal muawadah, ketika mengulangi, la siyama ma'atuliz zamani, apalagi bersama dengan lamanya zaman.
Lamanya zaman maksudnya lamanya zaman dia tidak membaca kitab itu. Jadi misalkan punya masyru', punya niat untuk membaca Al-Bidayah wan Nihayah. Apa kitab Bidayah wan Nihayah? Kitabnya Ibnu Katsir yang menceritakan mengenai awal penciptaan manusia sampai akhir kiamat, sampai akhir hari atau sampai yaumul qiyamah. Itu ditulis semua oleh Ibnu Katsir. Dari awal penciptaan manusia sampai akhir dunia. Itu ada sekitar, kalau tulisannya kecil-kecil ada 9 jilid. Mungkin kalau tulisannya besar-besar mungkin lebih dari 9 jilid. Mungkin kalau di atas di perpustakaan ada, bisa antum lakukan kegiatan. Misalkan ingin membaca kitab ini. Ketika baca dapat 2 lembar kasih batasan. Ini yang dilakukan oleh para ulama zaman dulu. Baca kitab-kitab besar, ketika ada waktu luang dia baca kitab besar. Sudah sampai mana ia kasih pembatasan. Setelah sampai pada kata ini. Karena ketika dia buka ada 2 halaman. Ada 2 halaman. Halaman mana, batasan mana. Itu perlu diperjelas dengan pembatas kitab tadi. Tidak cukup cuma batasan kertas saja, tidak cukup. Harus dikasih tulisan. Supaya apa? Supaya tidak mengulangi lagi apa yang sudah dibaca. Karena bisa jadi ketika waktu luang dia baca, besoknya sibuk terus. Sehingga akhirnya dia ingat, oh ya saya belum menyelesaikan baca ini. Dia baca lagi. Ketemu, oh ini sudah sampai pada batas ini, tinggal melanjutkan. Jadi itu yang dilakukan oleh para salaf zaman dulu. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan komentar bahwasanya untuk pemula, thalibul ilmi pemula, tidak banyak-banyak dalam membaca mutawwalat, kitab-kitab besar. Karena itu akan menyibukkan dia dari sesuatu yang lebih penting. Tapi di sini khilaf antara Syekh Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Bakr Abu Zaid. Mungkin jalan tengahnya adalah seperti tadi, tidak terlalu banyak. Sisakan waktu, tapi itu pun sepekan sekali atau 2 pekan sekali, dan itu tidak banyak waktu. Cuma sebatas untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan. Dan mungkin lebih ahsan kalau seandainya di lajnah dibuatkan kegiatan santri di mana santri wajib mengunjungi maktabah sepekan sekali, paling tidak waktunya setengah jam. Santri di situ wajib duduk di maktabah, mengambil kitab apapun di maktabah, baca sebisanya. Jadi kadang orang itu harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, nggak ada yang akan baca kitab-kitab di maktabah. Kitabnya lusuh, tidak ada yang memegang. Sampai akhirnya dia makan rayap, sudah hilang semuanya. Itu cuma usulan. Jika lajnah ingin mensukseskan usulan ini, alhamdulillah. Jadi dijadwal sepekan sekali, mustawa fulan hari ini, mustawa fulan hari ini. Jadi wajib ke maktabah. Atau mungkin dibuat tugas. Masuk maktabah harus menyetorkan sebuah tulisan. Dia dapat apa di maktabah? Tulis. Itu cuma usulan. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kajian sore hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.